Ini menurut saya kebijakan yang aut-autan ya. Seharusnya itu dipertimbangkan betul. Seharusnya pangkalan-pangkalan juga diperbanyak terlebih dahulu baru Bahlil mengeluarkan kebijakan tersebut. Ini pangkalan masih sedikit, tetapi Bahlil tiba-tiba langsung membuat kebijakan ini. Seharusnya diperbanyak dulu lah pangkalan-pangkalan gas 3 kg ini. Padahal Pak Prabowo di 100 hari pertamanya itu mendapatkan angka yang cukup memuaskan, yaitu mendapatkan 80% lebih kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo di 100 hari pertama. Tetapi gara-gara Bahlil ini, wah, kemungkinan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo Subianto bisa menurun drastis ya. Murah aja gitu, jangan persulit pedagang begini. Kita kan mau cari nafkah, nggak dapat gas bagaimana? Coba. Udah ngantri capek-capek dari pagi ngantri. Nah, kadang-kadang saya sangat terheran-heran ya dengan kebijakan dari Bahlil ini ya. Bahkan masyarakat itu saat ini tidak bisa membeli gas 3 kg di warung-warung pengecer dan mengalihkan pembelian tersebut ke pangkalan. Ini menurut saya sangat kontra sekali. Dengan apa? Dengan kebutuhan masyarakat kecil. Masyarakat kecil itu biasanya ya membeli di warung-warung terdekat. Misalkan kalau di pangkalan pastinya juga akan menambah biaya bensin, menambah waktu lagi dan sebagainya. Seharusnya kalau memang benar-benar itu dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah, seharusnya di berbagai warung-warung itu disediakan, bukan malah ke pangkalan. Karena pangkalan itu biasanya untuk pembeliannya itu memang harus sesuai kuota dan lain sebagainya. Menurut saya ini sangat lucu sekali, sangat kontradiktif, sangat membingungkan sekali. Saat ini bahkan masyarakat yang khususnya para pedagang, ibu rumah tangga, bahkan juga kesulitan mencari gas LPG karena di warung tidak ada dan dialihkan ke pangkalan. Menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya di pengecer tetaplah, karena yang membutuhkan itu masyarakat kecil. Jadinya masyarakat itu tidak harus jauh-jauh datang ke pangkalan, tidak harus mengeluarkan uang bensin untuk ke pangkalan yang hanya membeli gas 3 kg yang hanya satu tabung gas saja. Menurut saya sangat lucu sekali. Jadi menurut saya ini juga harus perlu dipertimbangkan dan perlu diperhitungkan ya. Nah, kadang-kadang saya heran, apakah Bahlil ini juga merasa panik pada saat lalu juga dibongkar oleh Ibu Sri Mulyani. Seharusnya gas LPG itu sampai ke tangan konsumen itu sekitar 12.750. Tetapi masyarakat membeli gas melon 3 kg itu mencapai 20.000 hingga 22.000. Bahkan Ibu Sri Mulyani pada saat lalu kaget. Nah, apakah ini kepanikan Bahlil dan akhirnya membuat mekanisme yang gerusa-gerusu, dan bahkan kalau kita lihat dari statement Bahlil bahkan juga belum ada mekanisme yang pasti. Tiba-tiba langsung membuat kebijakan yang sangat wow sekali, seperti halnya membeli gas LPG harus di pangkalan dan lain sebagainya untuk bisa mengontrol. Konon katanya sih seperti itu, mengontrol harga di pasaran. Menurut saya ini sangat lucu sekali. Kalau misalkan benar-benar dikontrol, warung-warung itu hanya menjual kemungkinan marginnya sekitar 2.000, 3.000. Jadi kalau di pengecer, menurut saya harga yang pas itu ya sekitar 15.000, 16.000. Menurut saya sangat masuk akal sekali. Tetapi kemungkinan ada permainan setidaknya harga di pangkalan. Akhirnya di warung-warung terkena dampaknya saat ini. Menurut saya harga pengecer di warung paling cuma menambah hasil nggak banyak, antara 2.000 dengan 3.000. Pastinya ini permainan di pangkalan kalau menurut saya ya. Sampai saat ini pun juga gas LPG 3 kg trending topik di Twitter dan bahkan juga hampir mendapatkan atensi publik sekitar 40.000. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, ada narasi-narasi yang menyebut untuk Pak Prabowo memecat Bahlil Lahadalia karena bikin gaduh LPG 3 kg. Dan ini saya rasa itu tidak ada pertimbangan yang berarti ya dari Bahlil Lahadalia tiba-tiba membuat kebijakan ini. Ini sangat gerusa-gerusu sekali. Nah, jadinya menurut saya pastinya banyak yang protes lah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Kira-kira apakah setuju ketika Prabowo harus memecat Bahlil Lahadalia gara-gara membuat gaduh LPG
LPG 3 kg ini. Prabowo pecat Bahlil Ladalia. Ya, setuju pengalihan isu pagar laut. Wah, jangan hanya Bahlil yang dipecat. Kalau memang patriotik dan mencintai NKRI serta peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan anak cucu di NKRI dan ingin negara ini maju, berdikari, berdaulat dengan akhlak rakyatnya terjaga baik, maka pecat juga semua menteri titipan. Ra mungkin dipecat Bahlil Tepane Mulyono. Jangan dipecat, timbunin aja pakai gas kosong jebolan. 7 sengaja dibuat biar isu PIK 2 tenggelam. Isu gas LPG 3 kg pecat. Yang saya heran ya, padahal Pak Prabowo di 100 hari pertamanya itu mendapatkan angka yang cukup memuaskan, yaitu mendapatkan 80% lebih kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo di 100 hari pertama. Tetapi gara-gara Bahlil ini, wah, kemungkinan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo Subianto bisa menurun drastis ya, gara-gara masyarakat saat ini susah mencari gas 3 kg. Ini menurut saya kebijakan yang aut-autan ya. Seharusnya itu dipertimbangkan betul. Bagaimana kiranya ketika membuat kebijakan membeli gas 3 kg itu di pangkalan, seharusnya ada simulasi yang jelas. Seharusnya bukan malah seperti ini. Seharusnya dibuat regulasi yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Seharusnya pangkalan-pangkalan juga diperbanyak terlebih dahulu, baru Bahlil mengeluarkan kebijakan tersebut. Ini pangkalan masih sedikit, tetapi Bahlil tiba-tiba langsung membuat kebijakan ini. Seharusnya diperbanyak dulu lah pangkalan-pangkalan gas 3 kg ini, baru membuat keputusan membeli gas 3 kg di pangkalan. Ini sangat lucu sekali dan terkesan gerusa-gerusu. Ada apa semua ini ya? Ini sangat aneh kalau menurut saya kebijakan dari Bahlil, padahal juga menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia itu menikmati gas 3 kg subsidi dari pemerintah, tetapi carinya susah. Nah, kalau kita lihat dari sini bahkan banyak yang marah-marah ya. Dari Yanti, kalau marah tabung gasnya lemparin langsung ke Bahlil aja Pak, kita dukung. Bayangkan antri lama juga tidak dapat. Dari pagi jam 8 pagi juga belum dapat. Nah, ini memang harus murah aja gitu, jangan sulit pedagang begini. Kita kan mau cari nafkah, nggak dapat gas bagaimana? Coba. Udah ngantri capek-capek dari pagi ngantri. Udah sampai dikit lagi udah mau finish, nggak dapat. Pengen nangis aja. Bayangkan berapa kerugian akibat Bahlil Ladalia membuat kebijakan ini. Kerugian masyarakat itu seperti apa? Pastinya kalau dikalkulasi kerugian masyarakat itu sangat banyak sekali. Ya seperti halnya mau dagang, gara-gara gas LPG sulit didapat, akhirnya juga tidak bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Bayangkan, belum lagi isu pagar laut. Pagar laut juga pada saat lalu nelayan-nelayan juga rugi karena tidak bisa melaut mencari ikan dan lain sebagainya. Ini kebijakan ini kok semakin terus menerus ya setidaknya. Padahal Pak Prabowo itu berkomitmen pada saat lalu itu selalu meringankan beban rakyat kecil. Ya seperti kebijakan-kebijakan Pak Prabowo menurut saya pro dengan rakyat kecil, seperti penghapusan hutang UMKM, seperti makan bergizi gratis. Menurut saya itu sangat memperingan beban dari rakyat kecil. Tetapi kebijakan-kebijakan dari menteri-menteri Pak Prabowo Subianto menurut saya sangat wow sekali. Justru bukannya mempermudah rakyat kecil, tapi malah mempersulit. Ini juga sangat wow sekali loh. Ini masih satu orang saja. Bayangkan kalau di seluruh Indonesia, misalkan UMKM akhirnya terdampak, akhirnya tidak bisa mencari nafkah. Bayangkan kerugian akibat usahanya mencari tabung gas ini. Nah, jadi memang harus perlu dievaluasi lah terkait membeli tabung gas LPG ke pangkalan. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.